Dan kalau kuntilanak itu kan suka yang kotor-kotor nih, apalagi darah gitu dan sebagainya. Dan nggak cuma darah aja. Apalagi contohnya? Ya maaf ya, itu ada kalau laki-laki kan mengeluarkan itu Ada ya? banyak. Maaf ya Mbak Kun. Ini merinding nih, saya sumpah. Itu mbak yang jendela itu, nah situ ada. Sumpah merinding, saya merinding. Halo, balik lagi bareng Nova Tanjung. Kali ini Nova bareng sama Mas Pandu. Ya. Mas Pandu ini seseorang yang termasuk mempunyai sixth sense atau sensitivitas terhadap yang gaib-gaib ya. Yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Menurut Ocit dulu? Menurut Ocit ada apa? Ada cewek tapi tua yang duit. Kalau lo lihat film misteri Gunung Berapi, Baru ngomong malam. Malampir. Nah, kalau yang misalkan pengalaman yang paling menakutkan saat penelusuran itu apa? Di mana dan apa? Kalau di Ajo Sompral sih di ini Casablanca. Tapi belum naik tayangannya, Oh, tapi kita udah syuting. Di situ akhirnya komunikasi sama setan goib legendnya situ, si Kunti Merah itu. Oh, Kunti Merah. Akhirnya bisa bertemu kan, dari dulu kan wah film Casablanca gitu-gitu kayak gimana ya, akhirnya bisa ngobrol langsung gitu. Sama Kuntinya. Walaupun saya diusir-usir. Diusir Pergi sama kamu, pergi kamu, gitu. sama si goibnya, goibnya. Nah, kalau ngomongin soal Kunti nih, aku denger-dengar ya Kunti itu bukan cuma cewek doang ya, Kunti itu ada cowok juga kan. Kalau boleh tahu itu bentuknya kayak gimana, terus dia itu jahat atau baik? Bentuknya hampir mirip, cuman ya tidak identik dengan rambut panjang gitu-gitu loh Pak. Kalau ngomongin jahat dan baik susah sih. Itu relatif ya, kayak cantik aja tuh relatif atau ganteng relatif. Sebenarnya cantiknya mereka kan aslinya enggak gitu. Kayak gimana kalau boleh dijelaskan? Dulu saya punya temen yang pacaran sama, bisa dibilang apa ya, kalau orang Jawa tuh peri, kalau di sini apa ya, intinya cewek cakep lah. Oh, maksudnya ini dia pacaran sama yang gaib gitu? Iya, Oh. tapi cakep kan ketika dibacain doa gitu, akhirnya berubah dengan wujud asli. Kayak tahu kulit katak kan, kulit katak Kasar gitu ya? kulit katak yang itu yang gede. Nah kayak gitu kulitnya aslinya, terus mengelupas darah gitu, lidahnya melet. Ini Mas Pandu ngomongin soal kuntilanak cowok ya. Iya. Ada beberapa jenis sih kuntilanak cowok itu, atau satu kah, dua atau beberapa gitu? Di cowok itu satu sih mbak. Satu. Nah, kalau yang cewek itu variannya banyak, nah kita lihat sih. Varian banyak, bisa mereka kan baju warna itu memperlihatkan kekuatannya ya gitu. Kalau yang putih tuh dari warna baju? Iya, itu tuh putih itu standar. Ada yang pink, hitam. Oh, ada yang pink juga. Ada yang pink Oh, juga. setan ada yang pink. Terus ada yang hitam, dan tingkat yang paling tinggi kan si merah itu. Oh, yang merah itu. Serem ya yang merah ya. Galak, biasanya galak. Oh, galak. Kenapa sih kuntilanak tuh suka banget menampakkan diri ke kita gitu? Kunti itu salah satu jenis hantu atau goib yang masuk ke kategori seneng eksis. Seneng eks. Oh, iya. Sering. Sebenarnya kalau hantu menunjukkan diri itu kan lebih mereka seneng mbak, ketika di luar nih, Mbak Nova takut, ya kan pasti. Takut. Ya, takut. pasti Akan lari, dengan pasti lari. lari itu Mbak Nova lari aja itu dia udah seneng, makanya ketawa. Di sini nggak ada kan? Habis gitu, ketika Mbak Nova ketakutan kan akan ngomong ya, wah di situ tuh kemarin diliatin gini. Ketika menjadi buah bibir di situ, mereka senang Seneng gitu. eksistensinya. Oh kan. iya, saya diomongin gitu. Orang-orang jadi takut di situ tuh. Dia akan bangga ke apa ya bahasanya, ke teman-teman lainnya. Oh, ini saya ditakutin nih kayak gitu.
misalkan nih kuntilanak kan kayak kalau kita nih berkembang biaknya kan secara menikah gitu. Iya. Gimana sih? Ada ikatan dan Ada ikatan. Nah, kalau Dan- kuntilanak nih kenapa sih bisa banyak? hampir semua Mbak, semua goib setan itu bisa. Oh, bisa kayak melahirkan juga bisa Iya. gitu. Ah, serius? Kan ngomongin general dulu ya, alam kita dan alam mereka. Mm-mm. Nah, ketika kita bisa tahu alam mereka tuh ada rumah juga kok Mbak, gitu. Contoh ya, maunya di pojokan situ itu ada rumah Mm-mm. yang kita nggak tahu. Nah, itu sebenarnya ditinggalin mereka. Ada yang sekeluarga, ada yang sendiri gitu-gitu. Oh gitu, kayak pernah dengar cerita di pegunungan mana ada istana, ada pasar kayak gitu-gitu Nggak ya? harus pegunungan Mbak. Sebenarnya di kalau di sini kebun aja ada, Ada ya? pasti ada yang bisa lihat. Ya level sekian nih bisa tahu, oh ini bisa. Oh ini rumahnya nih, oh ini kampung, oh ini ada pasar goib, ini ada. Kalau kuntilanak tuh katanya suka banget ngejilatin bekas haidnya wanita ya. Bisa dijelasin nggak sih itu kenapa? Senangnya pakai banget Mbak, senang pakai banget. Itu kayak makanannya dia bukan Iya, sih? jadi darah kotor itu makanan yang disukai sama kuntilanak. Sebenarnya darah aja itu udah disenengin sama goib ya, ngomongin ya Pak. Dan kalau kuntilanak itu kan suka yang kotor-kotor nih, apalagi darah dan sebagainya. Dan nggak cuma darah aja. Apalagi contohnya? Ya maaf ya, ada kalau laki-laki kan mengeluarkan itu juga mereka suka gitu kalau kita tidak membuang secara benar dan ini. Ya kayak misalkan ke saluran air itu Iya. langsung ngalir terus dijilatin sama dia gitu ya. Lebih ke kalau enggak ke saluran air Mbak, lebih ke kalau didiemin. Oh, Kalau mamanya kan ada, ya maaf ya, ada yang membersihkan itu tidak langsung diplastikin atau langsung dimasukin ke tempat sampah itu. nah itu nanti jadi bakal anaknya dia nggak sih? Enggak, kalau enggak juga. enggak jadi enggak. Cuman itu jadi asupan. Aku pikir gitu. Enggak. Jadi asupan mereka gitu. Karena saya pernah langsung ketemu dulu punya tetangga yang berhubungan dengan genderuwo. Jadi menyaru menjadi suaminya. Jadi kalau Oh iya iya. Anda di rumah Itu beneran yang orang dekatnya Mas Pani Tetangga. sendiri, atau tetangga? ya, jadi hati-hati bagi yang sudah berkeluarga tuh kadang banyak godaan ya gitu. Jadi ini kasusnya yang laki-laki itu security pergi jam 9 malam lah untuk berangkat jaga malam, baru 1 jam tiba-tiba pulang. Mm-mm. Nah ketika ditanyain kok pulang jam segini cepet, diem aja tiba-tiba di tempat tidur. Nah, marah kali ya gitu, ada ya udah nggak ditanggepin. Ketika habis itu ngomong didiemin, di kasur berhubungan. Heeh. Nah ternyata paginya suami yang aslinya balik beneran. Ini ya kan kuntilanak tuh banyak banget kan perilakunya ya. Entah dia menampakkan diri. Nah ada lagi nih yang dia suka nguncang-nguncangin kaki di atas pohon itu tuh. Dia tuh kenapa gitu? Apa dia mau main atau mau ngajak main kita atau cuma pengen Kita balik mundur jauh Mbak. Kebanyakan goib itu dulu kan nggak ada gedung, nggak ada rumah, pohon. Dan pohon itu emang dari dulu kan rumahnya. Jadi ketika mereka nongol di pohon ya emang itu apa ya? Itu udah kebiasaannya dari dulu sebenarnya. Jadi kunti itu di pohon ya emang itu rumahnya berarti. Sebenarnya nggak hanya kunti di pohon sih, pocong di pohon, tergantung penunggunya sih. Ya dia suka banget tuh nampakin tiba-tiba terus bikin orang kabur, kan kesel ya. Halo, buka pintunya. Kan juga Iya, saya tuh orangnya penasaran tapi takut gitu, pengen nanti kalau udah lihat lari kabur gitu. kalau ada anak ayam. Nah soal anak ayam tuh katakan, Nah itu tanda-tandanya. anak ayam ya dulu ada tuh juga make up yang dari kita SD satu. Ini salah Ya, satu salah satu. stasiun TV lah Ya, ya. gitu. Itu penasaran kan, Mas pengen lihat kunti, ya udah tak ajak sana. Kita pernah syuting di mall serem di daerah Oh Serpong. ini program TV Program juga. TV-nya itu. Ketika masuk baru dengar suara anak ayam. Ya bayangin mall udah
hampir 10 tahunan lah Mbak kosong, ada suara anak ayam itu di dalam. Oh, berarti itu tandanya ada kuntilanak. Iya, dan tidak bisa jaminan kalau suaranya deket itu jauh Ini jauh maaf itu nih, deket. kita asal sebut aja kuntilanak. Nggak Kalau apa-apa. orangnya datang nggak nih? Saya takut nih. Cuman nonton kok nggak yang ganggu. Ada ya? Banyak. Maaf ya Mbak Kun. Ini merinding nih, saya sumpah. Itu Mbak yang jendela itu. Nah, situ. Sumpah merinding, saya merinding. Ada juga yang sering ngomong setan tuh siang ada nggak sih gitu kan? Ah iya bener. Sebenarnya ada. Cuman kan mereka ini kan balik lagi ke makhluk halus ya. Yang ketika kena cahaya pasti tembus. Kena cahaya tembus. Jadi gini, seumpama Mbak Nova melihat penampakan kalau kalau penampakan beneran pasti ketika di center tembus. Nggak mungkin jadi solid. Jadi dia kayak semacam asap atau gimana gitu. Gampangnya kayak hologram aja. Kayak hologram kan gitu ya. Dipegang juga nggak akan bisa. Kelihatan tapi susah untuk dijangkau. Mau dipegang pasti akan macam-macam, bisa tembus, bisa jadi asap, bisa hilang. Karena ya balik lagi namanya juga makhluk halus ya, bukan makhluk padat. Iya. Ya, balik ke situ. Jadi kayak ya saya meluruskan ya gitu. Mewakili apa ya? Keluh kesah setan-setan ini. Jadi ketika setan itu nggak mungkin bisa ditangkap secara fisik, dipukul, mau ditendang, mau dikasih, nggak mungkin bisa, kecuali dimasukin botol. Yang masukin itu juga harus orang yang bisa ya dalam tanda kutip. Sama satu lagi nih aku mau nanya tentang ada yang ngeprank pakai hantu-hantuan, misalkan kayak pocong-pocongan terus jadi kuntilanak. Itu tanggapan Mas Pandu tuh gimana sih? Si tanggapan ini goibnya. Hantunya. Nah, tanggapan goibnya, hantu yang lain tuh akan ketawa aja gitu, kayak lah ngapain sih gitu. Kayak Oh, hantu juga bisa ketawa ya? bisa Mbak, mereka tuh akan kayak ih ini orang pada bego-bego ya gitu loh. Kayak, ini ngapain sih pada kurang kerjaan, ngapain ngikut-ngikutin kita gitu. Jatuhnya ke situ. Maksudnya kan kalau secara kodrat kan manusia lebih tinggi ya, ngapain lu pada jadi berubah jadi setan. Nah jadi ke situ responnya mereka tuh kayak ya, apa sih nggak jelas nih gitu. Jadi kayak Mereka juga bingung ini ngapain sih pada gitu loh. Kan udah jadi manusia aja nggak usah jadi setan gitu. jadi hantu juga bisa kesal juga ya kadang-kadang. Iya, tapi ada yang tersinggung ya, ada yang ketawa doang ya, tergantung tempat mereka ngeprank gitu. Tapi kebanyakan akan lebih ke Kayak ngapain sih? kayak misalkan ada yang salah satu dari mereka nampakin ke kita, itu katanya kan dibilangnya kita yang dia yang sial gitu. Iya. Itu bener Enggak sih? sih. Enggak ya. Itu gimana? Itu emang tanggapan? niat mereka nunjukin aja. Nunjukin aja. Nggak akan mereka wah kalau nanti saya nongol jadi apes ya, kayak tadi itu Mbak yang saya ceritain, ketika mereka nongol ditakutin itu malah jadi pride mereka sendiri gitu, bukan malah apes. Oh gitu. Kalau apes tuh malah Soalnya- kelihatan ditangkap dalam botol, nah itu malah apes tuh. Nah, apes. Oh kalau ditangkap baru apes, kalau cuma nunjukin doang itu nggak Nggak. apes gitu loh. Emang mereka tuh cuma pengen menunjukkan Eksistensinya ini mereka, eksistensinya sebenarnya. gitu. Dan ya kayak gak usah jauh-jauh deh, kayak jadi urban legend Saida, Menara Saida, Jembatan Ancol. Ya itu tuh mereka akan bikin gitu tuh, mereka legend, jadi kayak wah jadi bangganya gitu segitu.